Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu spesial nih ya, insyaallah Bu Kiki nih. Beliau luar biasa. Saya lihat semangat belajarnya itu luar biasa beliau. Nah, silakan Bu Kiki untuk menyampaikan perkenalannya ya. Silakan, tafadhol. Nama saya Sio Rejeki, dipanggilnya Kiki. Cuma beberapa pasien saya memanggil saya Bunda. Bu siapa? Bunda. Dipanggil Bunda. Jadi saya panggilnya Bunda. Jadi bukan Kiki tapi Bunda. Baik. Berikutnya adalah Masya Allah ya. Jadi silakan cerita sejarah mengenal kenapa dari basic medis ya, kebidanan kok bisa belajar di pengobatan tradisional ya, atau di hatra penyehat tradisional. Nah ini tentunya ada sejarahnya ini ya. Silakan Bu Kiki untuk cerita, terus mulai belajar ke LKP Bahmas sejak kapan, dan cerita untuk berikutnya tadi begitu belajar kok katanya yang harusnya melalui ibaratnya baru 1, 2 ini kok langsung 2, akhirnya kesannya ya udah tulis saja karena mungkin sempat blank gitu. Nah, monggo silakan untuk bercerita. Iya, dulu saya kenal, sebenarnya nggak kenal holistik, taunya tradisional. Jadi waktu itu saya mengenal bekam itu sunnah ya. Saya kelas 2 SMP. Jadi kebetulan ada terapis bekam datang ke pesantren. Sebenarnya sih memang perlu ya, maksudnya untuk kayak bekam itu kan tentang sunnah ya. Tapi kita tuh minim banget gitu. Nah itu tertarik saya untuk belajar. Sayangnya cuma beberapa kali saja datangnya. Kemudian saya mencari buku-buku bekam. Jadi saya belajar sendiri waktu itu. Dan tidak berkembang karena cuman taunya ya itu aja gitu kan, bekam yaitu sunnah dan titiknya gitu, dan saya taunya cuma bekam, semua orang bisa dibekam karena itu sunnah dan hal yang baik, padahal ternyata tidak. Kemudian Allah takdirkan saya menjadi bidan, lulusan bidan Bunda Uni Bogor. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kira-kira kan bisa 2013 apa ya? Iya 2013. Jadi waktu itu saya sebenarnya orang tua saya kan sering sakit dan lebih ke arah tradisional, tapi tidak ada perubahan kayak gitu waktu itu. Jadi saya pikir tradisional itu ya pilihan terakhir kayak gitu kan. Ternyata iya alternatif. Ternyata tradisional itu bukan pilihan terakhir ya, ternyata bisa dikombinasi kayak gitu. Iya, betul. Dan saat itu saya jadi akdit saya itu bersebelahan dengan klinik sehat punya Dr. Agus Rahmadi. Saat itu ya karena waktu itu saya basicnya kebidanan, jadi saya udah tidak tertarik dengan bekamnya waktu itu gitu kan. Padahal pasien beliau banyak dan ada sih keinginan untuk belajar kayak gitu kan. Dan ternyata kan waktu itu kan karena di kebidanan full gitu ya, terus saya pikir saya akan habis waktunya untuk kayak gini doang kayak gitu. Dan waktu itu kebetulan saya pindah ke Purwokerto dan saya sudah lelah ya, maksudnya dalam arti karena kegiatan bidan kan ya itu ya penuh lah jadwalnya kayak gitu, jadi agak susah untuk bagi waktu. Dan saya sakit. Nah, ketemu dengan Umi yang terkenal tempat saya itu Umi lah gitu kan. Dan Umi itu saya sakit nggak bisa sembuh itu. Jadi padahal sepele sakitnya, cuman kaki saluran Umi, tapi kok udah ke dokter nggak sembuh, udah ke itu nggak sembuh gitu kan. Nah, terus begitu diterapi sama Umi sembuh. Jadi beliau bilang, Mbak Kiki minat untuk belajar gitu kan. Terus saya pikir, kayaknya saya perlu belajar nih gitu kan. Kok ini
bisa sembuh saya kayak gitu. Akhirnya Itu dikasih apa? Teknik terapi apa waktu itu? waktu itu ya dibekam, terus dipijat dulu, di akupresur, kemudian dibekam dan Kasih ramuan juga? kasih ramuan. Dan besoknya udah sembuh, padahal itu seminggu saya besok sembuh kayak gitu kan. Jadi saya pikir Wasilah ya. saya tertarik waktu itu kan, gitu kan. Padahal itu udah ilmu yang saya lupakan ya gitu loh. Terus kemudian saya belajar, cuman karena jadi waktu itu saya sebenarnya mau ngelamar ke rumah sakit, jadi saya cancel gitu kan. Gitu. Karena tertarik dengan itu, saya coba dalami kayak gitu kan. Dan saya butuh sesuatu yang, jadi anak saya tuh, Bunda boleh kerja, tapi Bunda nggak boleh nginep di luar. Ya gitu, jadi saya pikir kerja apa kalau saya buka praktek lebih padat lagi jadwalnya ya gitu kan. Udah saya coba belajar ini gitu kan, saya belajar bekam ya gitu. Nah karena beliau itu, jadi belajar sama beliau tapi ya kayak apa ya, maksudnya tidak bersertifikat dan ya kita belajar dari buku kayak gitu dan dari pengalaman-pengalaman. Nah karena saya basicnya kebidanan waktu itu, saya pikir saya butuh sesuatu yang maksudnya gak yang kayak gini gitu loh. Jadi saya bingung, ya Allah tolong arahkan saya pengen sesuatu yang memang searah dengan basic saya kayak gitu. Dan waktu itu ada yang menawarkan, pertama saya waktu itu belajar bekam gitu kan, belajar bekam tapi bersertifikat bukan hologram. Nah, di mana itu? Kan. Ada itu yang saya bekam, kemudian itu saya bekam terus saya butuh sesuatu yang maksudnya kok ini kayak gini aja gitu loh. Jadi datang orang bekam ya gitu kan, saya pengennya nggak kayak gini, saya pengennya maksudnya ya sesuatu yang lebih gitu loh, kayak misalnya ternyata terus saya berdoa kayak gitu kan. Nah kebetulan ada teman yang ngajakin waktu itu pelatihan di LKP Lebamas Twin Fusion waktu itu. Nah terus saya ikut, saya tertarik gitu kan. Nah saya baru tahu tempat itu gitu kan, wah ini kayaknya tempat yang bisa saya, maksudnya yang saya harapin gitu kan. Tapi saya masih bingung arahnya kemana waktu itu. Nah, kemudian teman sebangku saya bilang, Mbak besok mau ikut lagi pelatihan gitu kan. Besok pelatihan apa ya gitu, modul 2 gitu. Itu apa? Ternyata itu berhubungan dengan Indonesia, diagnosa. Saya butuh itu kan. Tapi begitu saya duduk, saya dengerin, saya makin pusing gitu kan. Ini kira-kira kemana arahnya kayak gitu kan. Terus tapi ini yang saya butuhin. Jadi setiap yang Suhu Puji bilang, saya tulis. Walaupun saya nggak paham. Apa itu sindrom panas dingin? Kok nggak boleh? Bukannya buah itu bagus buat semua orang? Kok ini nggak boleh? Kayak gitu kan. Bukannya, lalu saya udah kenal apa itu air nabis gitu kan. Dan beliau bilang air nabis itu nggak semuanya bisa masuk kayak gitu kan. Itu bukannya sunnah Rasul gitu kan. Terus saya semua yang beliau ucapkan saya harusnya kan memang modul 1 dulu ya, tapi saya langsung modul 2, jadi kayak keteter gitu kan. Ya gitu, jadi saya bingung dan itu padat banget langsung bener-bener 2 hari. Itu kan itu beliau mengatakan harusnya itu materi untuk beberapa hari, tapi itu dirangkap 2 hari. Jadi saya kayak gimana itu? Saya tulis semua yang beliau itu kan. Dan sejak itu saya tuh seperti apa ya, terhipnotis gitu. Saya jadi ingin belajar lagi. Saya ngerasa kayaknya ilmu saya nggak ada apa-apanya kayak gitu loh. Jadi semakin belajar sampai orang tua saya bilang gitu kan, sebenarnya kamu nggak capek sekolah lagi gitu kan. Sampai kakak saya juga bilang, ini kamu kalau bisa kamu fokus satu gitu kan, kamu harusnya fokus, kalau memang bekam dioptimalin kayak gitu. Tapi saya bilang kan nggak semua pasien bisa dibekam ya gitu kan. Jadi saya butuh, karena bekam, akupuntur, akupresur kan tuh kayak cabang. Jadi pasien datang, kita yang menentukan terapinya apa gitu kan. Jadi saya nggak bisa harus fokus ke satu terapi itu kayaknya bukan solusi gitu kan. Dan sejak ketemu Pak Puji itu saya semakin merasa bodoh jadi pengen belajar. Itu bahkan saya tuh mulai jadi tiap hari itu walaupun kadang nggak dibaca ya, buku tuh selalu saya baca dulu. Maksudnya saya baca, kadang-kadang nggak dibaca, saya tindihin aja di sini. Nah kalau sempat saya baca lagi. Tuh kayak saya mewajibkan diri saya tuh untuk padahal saya tuh bukan tipe orang yang suka belajar loh. Jadi saya begitu kenal beliau, saya ini. Kalau orang tua saya tahu dulu seperti ini gitu kan, nggak akan bilang kalau tradisional itu alternatif kayak gitu kan. Karena dia ada akarnya, anamnesa, kemudian diagnosa, seperti halnya kedokteran kayak gitu. Dan saat itu saya membuat saya tuh sangat tertarik. Sampai beberapa teman saya gitu kan, nah itu sampai bilang, Mbak tergila-gila sama sertifikat. Sebenarnya bukan karena tergila sama sertifikat, tapi karena saya ngerasa semakin saya belajar,
kok semakin saya jauh ya gitu kan. Kayak belum mencapai itu loh. Bahkan ketika saya sudah memulai untuk buka terapi, ada pasien yang Allah kasih tuh kayak susah gitu loh. Ya saya tuh kadang saya nangis jadinya, gimana arahnya ini gitu kan. Seperti kayak buntu kayak gitu. Tapi begitu saya belajar lagi, oh kayak gini. Semakin paham oh, gitu kayak ya. gitu, semakin paham. Dan itu memang butuh sangat perjuangan karena apa ya, awalnya itu saya terjun ke basic kayak gini tuh saya ngerasa salah. Apa saya salah ya, dari kebidanan masuk kayak gini gitu kan. Awalnya itu malu sebenarnya waktu awal gitu. Tapi begitu kenal Pak Puji, saya ngerasa wah ini kok kayak saya ngerasa kayak gini, kayak itu ya dokter kayak gitu kan. Padahal maksudnya masih jauh sih, dalam arti jadi saya tuh waktu itu awalnya benar-benar yang kayak apa saya tersesat ya gitu kan, saya kok arahnya ke sana kayak gitu. Saya harusnya kan buka praktek bidanan, saya malah jadi buka, tapi ternyata itu lebih, maksudnya saya pikir memang apalagi sunnah ya, jadi saya merasa tuh malah senang kemudian bisa kayak mengibarkan syiar gitu kan tentang bekam kayak gitu. Apa ya, bekam itu kan salah satu tibu nabawi yang harusnya memang harusnya dilestarikan gitu kan. Dan itu membuat saya tuh justru sekarang tidak malu, jadi malah bahagia, senang pagi melihat pasien, perubahan pasien. Dan ya sampai saat ini saya merasa bahwa saya tuh masih belum ada apa-apanya, maksudnya saya masih butuh yang, maksudnya ya masih perlu menggali ilmu, karena sejujurnya penyakit zaman sekarang itu rumit ya gitu kan. Dan karena makanannya pun ya saya lihat memang udah beraneka ya gitu kan, udah beraneka, udah bahan kimia yang bahkan tempe yang harusnya alami jadi ini. Jadi tuh tantangan buat kita, itu tantangan buat saya kayak gitu. Jadi untuk lebih dalam itu, dan buat saya tuh unik mengenal suhu Puji gitu, mengenal LKP, mengenal sindrom panas, dingin, lembab, kering, itu unik buat saya tuh. Ternyata kita belajar memang harusnya dari alam gitu kan. Di Al-Quran pun memang kita udah banyak sebenarnya obat-obat yang memang di sekeliling kita gitu, buah-buahan yang udah ada, dan bahkan buah-buahan hewan itu memang menjadi obat kayak gitu. Dan itu memang harusnya ya, maksudnya saya perlu mendalami itu, dan saya sangat senang gitu. Gitu ya, Masya Allah, ini bisa luar biasa. Nah, terus gimana kesannya ya? Kalau kita kan konsep holistik ya, artinya menyeluruh. Tentunya antara pengobatan barat dan timur. Nah, perbedaan ini kan masuk ke pengobatan barat ya. Setelah mengetahui pengobatan timur, ternyata di situ unik dan memang perlu disatukan kan gitu. Jadi istilahnya ketika dulu Bunda Kiki itu cerita bahwa apakah saya tersesat, itu kan justru basic yang awal itu disambungkan dengan yang baru ini. Nah ini tentunya kan ada kesannya itu. Gimana itu? Setelah mengetahui, ternyata ilmu pengobatan barat bisa disatukan dengan ilmu pengobatan timur itu. Kan ada rasa dan unik tersendirilah dengan mengetahui itu. Ya. Sejujurnya memang waktu awal itu saya pikir ilmu kedokteran barat dan timur tidak bisa digabungkan gitu kan. Kayak tersendiri gitu ya. Tapi ternyata sejauh ini yang saya dalami itu ternyata begitu pengobatan barat dan timur digabungkan itu menjadi hal yang luar biasa gitu kan. Kenapa menjadi hal yang luar biasa? Karena memang ilmu pengobatan itu nggak bisa terpisah sebenarnya. Ketika pasien minum gitu kan, yang harusnya USG gitu, dan kita kan kita udah tahu kondisinya gitu kan. Kita raba, kita nggak tahu ukurannya berapa kayak gitu, dan itu bisa. Kemudian pasien promil, kita tahu nih misalnya ada masalah di tuba kayak gitu kan. Kita lebih memudahkan kita, dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Justru itu ilmu Allah ya. Jadi memang bagusnya memang digabungkan, dan itu saya merasakan begitu menggabungkan dua ilmu itu luar biasa kayak gitu. Termasuk saya kan, karena saya basic kebidanan, jadi saya buka untuk promil, kemudian itu saya lihat luar biasa untuk promil itu, karena dulu saya tuh terakhir kali sebelum saya ke Purwokerto itu saya dulu asisten dokter kandungan. Oh gitu. Jadi dulu saya nggak di rumah sakit, tapi saya ikut dokter, jadi saya datang ke beberapa, jadi saya kerjasama sama 25 bidan. Waktu itu saya bawa, jadi dokter tuh bilang kita harus menangkap
kita harus menangkap pasien, bukannya pasien datang ke kita gitu kan. Jadi beliau memang kerja di 3 rumah sakit gitu kan. Tapi kita itu jadi misalnya bidan A gitu, kita datang ke sana bawa alat USG, nanti bidan di situ yang mengumpulkan pasien. Kayak gitu. Dan saya lihat itu berarti nyebut bola ya istilahnya ya? Iya. Oh. Nah, dan nanti kalau misalnya ada pasien yang harus kuret, harus sesak, nanti mereka yang akan menentukan di rumah sakit mana. Jadi kita yang datang ke mereka kayak gitu. Dan itu ilmu yang saya dapatkan itu saya coba untuk digabungkan dengan pengobatan timur. Terjadi hal yang luar biasa menurut saya, karena ada beberapa pasien yang kata dokter kamu nggak akan bisa hamil. Alhamdulillah. Bisa. Ada dokter yang bilang kamu harus dioperasi tubalnya, lengket. Alhamdulillah membuka, yang tadinya bengkak. Dan itu saya lihat sempat dioperasi enggak? Enggak. Enggak ya? Dan banyak sekali pasien-pasien promil itu yang saya bahkan tumor abdomen itu saya punya pasien tumor abdomen usia sekitar 63 tahun itu waktu itu saya malah belum, itu pasien pertama saya, dalam arti pasien pertama tumor abdomen itu menstruasi sebulan. Jadi pertama kali terapi sih dia belum mens, nggak, maksudnya nggak mens gitu, karena itu kan masuknya istihada ya gitu kan, karena dia udah nggak menstruasi lagi kan. Itu awalnya terapi, begitu terapi yang ke bulan berikutnya tuh dia langsung menstruasi lagi. Tapi karena saya bilang itu darah istihada tetap sholat, dia bilang kalau sholat itu pakai softtek kayak gitu, jadi harus bersih gitu kan. Dan itu benar-benar yang sebulan full dia menstruasi, udah berhenti ya, nggak berhenti. Kemudian bulan berikutnya dia, karena memang nggak dioperasi sama sekali, itu hilang. Dan itu bulan selanjutnya ya 10 hari kayak gitu kan, dan kayak gitu. Tapi yang bulan pertama, maksudnya bulan kedua kan, bulan pertama kan dia terapi mungkin belum membuka gitu ya. Pas bulan kedua, Mbak, saya keluar darah nih. Saya bilang, ibu jangan panik ya gitu kan. Itu namanya dia tumor abdomen kan, dia harus keluar ya gitu kan. Jadi kalau nggak mungkin, misalnya kalau misalnya dibekam memang keluar banyak ketika dibekam itu. Jadi ibu jangan kaget, ibu harus kuatin asupan, nutrisi biar ibu nggak lemes karena itu darah. Jadi benar-benar yang sebulan keluar kayak gitu. Dan alhamdulillah sembuh gitu. Dan itu tumor abdomen yang saya lihat, wah itu kalau misalnya pasiennya nggak paham itu aku langsung ke rumah sakit gitu kan, karena dia keluar darah sebulan gitu kan. Apalagi tidak menstruasi gitu, maksudnya udah nggak menstruasi, udah menopause begitu itu kok keluar ya gitu. Dan saya bilang ibu harus kuatin nutrisi, ini tidak apa-apa insya Allah. Dan alhamdulillah begitu di USG mengecil dan ya. Nah, ini pasien yang sudah tahu pengobatan timur barat ya, artinya sudah belajar. Iya. Itu saya kombinasi. Jadi tetap jadi saya suruh USG, nanti hasilnya bawa ke saya. Jadi setiap terapi, misalnya enggak setiap terapi, saya suruh setiap bulan itu untuk USG. Saya mau tahu perkembangannya, mengecilkah atau jadi pentingnya menggabungkan itu. Jadi ada beberapa terapis yang wah jangan pengobatan barat tuh ini kamu gitu. Padahal enggak. Jadi apa ya, kalau saya bilang itu harus digabungkan, jadi jangan fanatik dengan satu ilmu, karena ya ilmu timur memang ada sebelum ilmu barat, kemudian ilmu barat itu melengkapi. Karena di ilmu timur nggak ada tuh alat USG, radiologi, lab gitu kan, nggak ada kayak gitu. Jadi itu pentingnya, maksudnya kita anggap semua ilmu itu ya emang ya itu milik Allah gitu kan, dan kita tuh memudahkan kita untuk menerapi. Bahkan beberapa pasien itu yang memang dia asam urat, kolesterol tuh saya suruh setiap bekam kalau ibu mau, ibu silakan cek dan perubahan. Gitu. Ada yang penyakit diabetes juga kadar gulanya semakin baik gitu. Tapi saya tidak, jadi ketika pasien datang saya nggak langsung, misalnya kayak hipertensi, wah bapak ibu berhenti obatnya ya gitu kan, ibu terapi aja enggak. Saya bertahap, ibu tetap minum kurangi dikit-dikit gitu ya. Nanti kalau ibu kalau misalnya, jadi ibu perlu punya obat, misalnya perlu punya tensi di rumah karena dia hipertensi, bisa contohnya. Nah itu nanti tetap dikontrol kayak gitu, tapi tetap minum. Nanti kalau semakin udah baik, ibu boleh mengurangi, nanti minumnya ketika tensi tinggi. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, akhirnya beberapa kasus itu memang udah nggak sama sekali minum. Itu tuh kasus hipertensi. Dan memang saya lihat untuk bekam itu kayaknya memang bagus banget untuk hipertensi, stroke itu memang bagus banget karena memang sumbatan sih. Dan itu perubahannya saya lihat lebih cepat untuk hipertensi dan stroke itu. Kayak gitu. Daripada obat drog ya. Dan untuk pentingnya untuk apa ya, menggabungkan
ilmu yang dari LKP ya, suhu puji itu penting sekali karena ketika pasien datang itu nggak bisa langsung saya mau bekam silakan bekam langsung gitu, enggak. Saya tanyain dulu riwayatnya gitu kan, karena kita harus lihat juga karena ada beberapa penyakit yang memang yang berbahaya gitu kan. Kemudian kita lihat sindrom itu penting. Jadi jangan sampai pasien itu begitu dibekam pingsan kayak gitu, itu kesalahan kita gitu kan, karena salah mendiagnosa gitu kan. Begitu pasien datang ya terus kejang-kejang misalnya gitu, alhamdulillah saya nggak ada pasien yang gitu. Tapi kalau pasien yang pingsan itu ada berapa ya gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui sindrom ya gitu kan, sindrom panas, dingin, lembab, kering itu memudahkan kita. Dan saya bersyukur gitu mengenal LKP, saya bersyukur mengenal suhu puji karena memang ini doa saya pikir doa saya dikabulkan. Karena saya pengennya bukan sekedar sekedar terapis biasa yang akhirnya ada pasien, jadi tetangga saya agak jauh sih, itu bukan sama saya. Jadi ibu saya bilang, kamu jangan bekam sembarang orang ya gitu kan. Jadi itu pasien habis dibekam masuk rumah sakit, akhirnya transfusi darah. Gitu. Ternyata itu pasien itu sebelum bekam itu minum amlodipin. Jadi 2 jam sebelum, jadi darahnya itu nggak berhenti. Udah ditanyakan ya? Kayak gitu. Nah itu makanya pentingnya anamnesa, diagnosa, kemudian menurut saya wawancaranya kan diskusi sebelumnya kan penting juga ya. Jadi menurut saya juga para terapis itu penting mengetahui mengenal cara pemeriksaan mengenal ilmu Pak Puji itu penting sekali karena itu mendukung kita untuk mendiagnosa gitu. Karena apa tadi holistik ya, holistik kan menyeluruh. Itu juga hanya pasien datang kita bekam gitu kan, kemudian kasih herbal, enggak. Karena yang paling penting justru adalah pola makan, minum, apa yang diminum, apa yang dimakan. Karena ternyata dampak terburuk atau sukarnya penyembuhan itu ketika pola makan tuh tidak diatur. Makanya holistik itu buat saya itu penting, pola tidur terutama. Semuanya ya. Jadi menyeluruh. Itu membuat saya tuh memang paling susah itu adalah tantangan buat terapis adalah begitu kita mengatur pola makan. Karena namanya nafsu manusia ya itu kan kemakanan, keminuman ya gitu kan, itu paling. Dan untuk promil tempat saya itu paling saya ketatin adalah untuk pola makan dan pola minum. Karena itu adalah berdampak sekali untuk berdampak untuk terhambatnya pengobatan. Atau efek dari pengobatan ya, tujuan jadi diobati. Bagus tiba-tiba langsung drop lagi kan karena makan yang salah. Kayak gitu. Jadi saya bersyukur sih, maksudnya saya sangat bersyukur mengenal teori ini gitu kan. Bisa nggak kebayang ketika seandainya belum mengenal holistik itu kira-kira sampai sedasar itu enggak, maksudnya terbukanya mindset kita atau pemikiran kita dalam menangani sebuah kasus itu. Kira-kira gimana? Susah ya. Awalnya senang mengenal Pak Puji juga itu ceritanya saya punya buku tentang buku bekam sinergi Dr. Ali. Oh iya Dr. Ali ya. Nah, saya lihat di daftar belakangnya itu suhu puji. Terus saya bingung, ini kemana belajarnya gitu kan. Ternyata takdir kan bertemu. Jadi sebenarnya saya tuh jauh-jauh sebelum kenal Tina Chusen, terus saya sudah ingin ketemu suhu puji karena buku itu kan. Jadi saya ingin ketemu Dr. Ali Ridho, tapi pasti di belakang beliau ini karena beliau bikin buku ini ada seorang yang hebat gitu ya. Jadi yang saya tuh butuh itu karena saya basic kebidanan yang enggak yang sembarang orang datang, ayo bekam, ayo terapi kayak gitu, enggak. Jadi penting buat saya tuh untuk, jadi lebih saya lihat tuh ketika saya mengenal holistik, saya melihat lebih berkualitas untuk terapi kita. Jadi orang tuh tidak menganggap bahwa pengobatan tradisional tuh ya remeh-remeh, alternatif. Ya. Padahal tidak seperti itu, malahan justru pengobatan kita ini, pengobatan maksudnya holistik gitu kan. Ibu Nabawi itu justru itu tuh bisa berdampingan, bahkan bisa kita kadang-kadang bisa mendiagnosa sebelum dokter.